Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Rio Geremia Ferdinand, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Saya tergabung dalam angkatan 39 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang feedback atau umpan balik mengenai agenda Latsar 2, MOC, dan tahapan e-learning sampai saat ini. Dari agenda 1 ke agenda 2 itu kan tutornya berbeda. Jadi awal masuk ke agenda 2 itu saya agak deg-degan gitu. Penasaran juga sih siapa tutornya ini, kan ganti tutor. Nebak-nebak, penasaran sampai akhirnya saya tahu tutornya itu Bu Aci dan orangnya baik. Secara keseluruhan, proses pembelajaran agenda 2 berjalan dengan lancar. Masalah-masalah yang ada pun hanya masalah-masalah minor yang bisa diselesaikan pada saat itu juga. Kelompok yang saya dapat juga adalah kelompok yang suportif, kelompok yang baik. Contohnya misalnya ada kendala dengan share screen, anggota kelompok yang lain itu pasti cepat dalam membantu membackup masalah tersebut. Intinya pembelajaran agenda 2 berjalan dengan lancar dan kendala-kendalanya pun tidak ada yang signifikan, semua bisa diselesaikan. Materi yang saya dapat pada agenda 2 yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Inti yang bisa saya pahami dari pembelajaran tersebut adalah internalisasi. Bu Aci, tutor saya, selalu mengedepankan internalisasi nilai-nilai PNS. Bukan hanya mengimplementasikannya, tetapi juga menginternalisasikannya. Arti internalisasi itu adalah menjiwai nilai-nilainya. Kalau kita mengimplementasikannya saja, itu kita hanya melakukan, tapi nilai-nilai tersebut belum menjiwa dalam diri kita. Contohnya misalnya ada kasus suap. Kita sebagai ASN pasti tidak terlepas dari tawaran-tawaran suap. Misalnya ada suatu lembaga atau suatu oknum yang menyuap kita, yang ingin menyuap kita. Kalau kita hanya mengimplementasikan nilai-nilai PNS, itu pasti ada kesempatan kita untuk menerima itu. Kita pasti akan berpikir dulu sebelum mengambil keputusan apakah kita terima atau enggak gitu. Kita pasti akan menimbang-nimbang, lumayan nih uangnya buat tambah-tambah uang bulanan, tapi di sisi lain juga ini nggak boleh, aturannya seperti ini, kita nggak boleh nerima suap. Tapi kalau kita sudah menginternalisasikannya dalam diri kita, kesempatan kita untuk menerima suap itu udah nggak ada lagi. Jadi misalkan ada tawaran suap, itu kita udah nggak mikir lagi apakah kita akan ambil atau enggak. Itu pasti kita akan tolak tanpa kita berpikir ini lumayan atau segala macam, udah pasti kita tolak. Jadi intinya adalah kita harus menjiwai atau menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS. Untuk kendala, tidak ada kendala yang signifikan. Paling pada saat proses pembelajaran emosi itu, karena baru pertama kali diklat dengan sistem online seperti ini, mungkin kaget. Jadi kendala itu lebih ke kendala teknis seperti laptop, masalah jaringan, masalah background, dan masalah-masalah lainnya. Dan masalah teknis seperti itu bisa kami pelajari dan kami selesaikan. Pada saat pembelajaran e-learning, masalah-masalah tadi itu sudah jauh bisa diperbaiki, bisa lebih baik lagi, dan proses pembelajaran bisa berjalan dengan lebih lancar. Masalah-masalah pada proses e-learning itu kembali lagi nggak ada masalah yang minor. Paling masalah tugas. Jadi kita
beberapa kali itu bingung, ini tugas kerjanya gimana, ngumpulinnya dalam bentuk apa, durasinya berapa, atau hal-hal seperti itulah. Biasanya untuk menyelesaikan masalah seperti itu, saya dengan kelompok saya itu biasanya berdiskusi pada saat jam asinkronus. Ada satu yang men-share screen tentang tugasnya, lalu kita diskusikan. Kalau semuanya bisa kita jawab dengan baik masalah-masalah tersebut, ya udah kita nggak perlu tanya lagi. Tapi kalau udah mentok banget, udah nggak tahu lagi jawabannya gimana, kita akan tanyakan ke tutor, dan tutornya itu baik. Semua pertanyaan kita dijawab dan semuanya itu diberikan solusi. Kesan saya untuk tutor saya, Bu Siti, awalnya saya nebak-nebak kan siapa yang akan jadi tutor saya, deg-degan juga. Lalu pada saat apel, itu pertama kali saya lihat Bu Siti. Bu Siti itu dari BPSDM Jawa Timur, dan pada saat apel itu dia langsung ditunjuk dadakan, pada saat itu langsung menjadi pembina apel. Bu Siti langsung merespon dengan baik, langsung merespon dengan siap, tidak ada penolakan sedikit pun, langsung siap. Itu saya salut sama Bu Siti. Pada saat menjadi pembina, Bu Siti memberikan amanat serta perkenalan diri. Yang berkesan buat saya itu beliau menceritakan nama panggilannya. Dia memperkenalkan diri, namanya Bu Siti Sunarsi, tapi dia punya nama panggilan yaitu Bu Aci. Aci itu ada singkatan, itu diberikan oleh rekan-rekan kerjanya di tempat kerjanya. Bu Aci itu singkatan dari Aku Cinta Indonesia. Saat itu saya senyum, lucu juga gitu. Tapi keren juga buat saya, beliau terus pakai nama itu ke semua tempat yang dia datangi. Dia selalu memperkenalkan dirinya dengan Bu Aci, Aku Cinta Indonesia. Itu keren. Bu Aci itu orangnya ramah, senyum terus. Pada saat ngajar juga dia santai, tapi kita bisa paham apa poin yang mau disampaikan. Karena dia ramah dan santai itu, menurut saya kami sebagai murid yang dididik itu jadi bisa lebih leluasa dan tidak terhambat dalam menyampaikan opini dan pendapat kami. Pesan untuk Ibu Aci, yang pertama saya berterima kasih untuk Ibu karena Ibu sudah mengajar saya dengan baik. Kami atau saya pribadi merasa senang sudah bisa diajar dengan Ibu. Sukses terus untuk karir Ibu, semoga semua urusannya dilancarkan. Yang terakhir, semoga Ibu Aci sehat-sehat selalu, dipanjangkan umurnya dan selalu bahagia. Terima kasih Bu Aci.